Hai kawan Prima, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Saya Ronald Surapraja, senang bisa kembali menyapa kawan Prima di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima. Nah, di episode kali ini saya akan ngobrol santai, tapi juga penuh dengan isinya bakal daging semua. Kita akan ngobrol mengenai transaksi layanan perbankan melalui mobile banking. Pasti pada punya dong? Harus punya! Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena sekarang ada kemajuan teknologi yang membuat transaksi digital berkembang semakin pesat. Akhirnya apa? Aplikasi mobile banking menjadi semakin diminati. Tentu saja, karena kita bisa melakukan transaksi perbankan di mana saja, kapan saja dengan aman dan nyaman hanya cukup lewat handphone kita. Ya kan? Nah, saya nggak mungkin sendirian ngebahas ini. Ada sahabat-sahabat saya ya, yang pasti isinya akan bermanfaat untuk disimak sama kawan Prima. Yang pertama ada Mas Ganteng. Mas Danang Wedasmara, beliau adalah e-banking departemen head dari Bank BRI. Mas Danang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Asik. Dan juga ada sahabat saya, aktris juga, penyanyi juga. Mantan penyanyi. Udah nggak mau nyanyi lagi katanya. Kenapa sih? Udah capek ngurus 5 anak. Ngurus suami. Aduh, Usi Sulistiawati. Thank you. Oke, sebelum berbincang lebih dalam lagi, lebih baik kita saksikan nih tayangan yang satu ini mengenai layanan transaksi digital perbankan. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, Indonesia justru mengalami peningkatan transaksi digital secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan mobile banking melalui smartphone semakin diminati sebagai salah satu metode pembayaran. Data Bank Indonesia menyebutkan nilai transaksi digital banking meningkat 31,4% secara tahunan atau year on year, menjadi Rp4.557,5 triliun pada Agustus 2022. Di saat bersamaan, Bank BRI semakin gencar mengedukasi masyarakat dan nasabahnya untuk memanfaatkan transaksi keuangan secara cashless. BRI menyediakan layanan digital dengan fitur-fitur lengkap yang semakin memudahkan transaksi masyarakat. Salah satunya melalui Brimo, yakni super app yang mengintegrasi beberapa aplikasi e-banking BRI yang dapat diakses melalui gawai. Kawan Prima, itu data dari Bank Indonesia loh, bahwa memang transaksi perbankan secara digital berkembang dengan sangat pesat. Usi pakai, saya pakai, Mas Danang juga pakai. Apalagi sih, Mas Danang ini kerjanya di Bank BRI. Ini gimana Mas Danang melihat transaksi digital perbankan yang semakin meningkat terus, Mas? Iya. Tadi kan kalau dilihat di video, naikannya cukup tajam memang, 30%, 4.000 triliun. Iya. Kalau saya lihat ini memang nggak terlepas dari perkembangan internet dan digital lagi di Indonesia ya. Di 270 juta populasi Indonesia, itu 150 juta diantaranya itu sudah aktif bersosial media melalui mobile gadget. Udah lebih dari setengahnya ya? Iya, sudah lebih dari setengahnya. Artinya orang-orang tersebut itu sudah selangkah lagi atau sudah terliterasi digitalnya sudah baik gitu ya. Sehingga mereka sudah terbiasa seharusnya bertransaksi atau beraktivitas melalui gadgetnya. Apalagi sekarang secara industri digital sudah berlomba-lomba mereka untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk memudahkan customernya. Misalkan di BRI dengan Brimo Super Apps-nya, kita mengembangkan supaya nasabah itu nggak perlu lagi repot ke unit kerja untuk buka rekening, daftar Brimo, gitu. Transaksi yang lain semua bisa selesai di genggaman melalui Brimo. Apalagi ada lagi use case yang lain yang dibuat oleh industri. Jadi orang makin terbiasa aktivitasnya itu selesai melalui handphone. Karena apa ya? Karena memang lebih mudah, lebih nyaman. Di mana aja bisa, kapan aja bisa. Dan yang terpenting adalah rasa aman tetap ada. Gitu. Nah, kawan Prima, kalau misalnya kita lihat ya di film Superman, kan kalau mau berubah kan buka baju. Ini juga super app, coba buka bajunya sini. Coba dong, Brimo. Super app. Nah, Usi sendiri nih. Kan usaha punya, ngurus suami, ngurus anak, punya aktivitas sendiri juga. Kemudahan apa yang Usi rasakan dengan adanya transaksi digital? Dulu mas, sekarang bedanya apa? Yang paling kelihatan dari segi ibu rumah tangga dulu ya. Kayak bayaran sekolah. Kalau dulu aku sih masih ngerasain tuh waktu orang tua kita kalau bayar
sekolah tuh uangnya dimasukin ke buku. Iya betul. Iya kan, benar kan? Tolong story ya, ke gitu sekolah kan. jangan sampai telat ya, gitu ya. Iya gitu ya. Nah itu dari sekolah aja udah enggak. Terus yang lain-lain apapun, misalnya kayak bayar-bayar listrik, air, cicilan-cicilan, segala macam itu sekarang kan emang tinggal pakai handphone doang. Betul. Malah kalau dulu kita tuh kalau ketinggalan dompet suka deg-degan, kalau sekarang ketinggalan handphone. Semuanya karena semuanya dari ada di sini kan. Kris apa semua dari sini kan bisa mau transfer segala macam dari sini. Jadi memang ya beda banget sih kalau perubahannya, dan itu kayaknya ya nggak tahu ya feeling aku apa bener apa enggak, tapi memang 5 tahun belakangan ini tuh kayaknya pesat banget ya perubahan-perubahan segala macam yang urusan pembayaran tuh kayaknya gitu ada lagi. Pengembangannya ada terus ya Mas. Apalagi masa pandemi kan, mereka dipaksa untuk shift ke digital gitu ya. Dulu waktu pandemi kan kita kira kita nggak bisa belanja, nggak bisa kemana-mana. Malah lebih enak di rumah. Boros. Bayar. Nah, tadi kan Lucy sempat ngomong Kris nih, Mas Danang. Kris ini kan kalau misalnya kawan Prima punya Brimo, itu kan adanya di fast menu. Ya, betul. Gampang banget diaksesnya. Keterlaluan kalau sampai hari ini belum punya Brimo, keterlaluan. Gitu kan. Nah, di fast menu itu selain ada Kris, ada fitur apa lagi nih Mas? Nah, di fast menu itu selain Kris tadi, ada juga fitur-fitur yang lain. Misalkan nih, kenapa kok Kris kita masukkan ke fast menu? Kalau udah di depan kasir, masa kita cari-cari dulu gitu ya? Udah paling depan. Apalagi belakang ada antrian. Nah, kan mesti kita keder nih. Yang paling gampang ya? Makanya kita cukup klik Kris, masukin nominalnya, masukin PIN, selesai. Jadi cuman nggak lebih dari 10 detik udah selesai gitu ya. Itu juga sama, di Brisi juga gitu. Misalkan lagi berhenti di pintu tol gitu. Pas ngetap, saldonya habis. Kan kayak dulu belakang banyak mobil gitu. Nah ini tenang aja, nggak perlu login, langsung tap aja di Brimo-nya, langsung pilih top up, pilih nominal yang dipengen, masukin PIN, selesai, tap langsung jalan gitu. Nggak nyampe semenit ya Mas ya? Nggak nyampe. Kemudian di situ juga ada yang namanya pulsa, dompet digital, itu sekarang kan sudah menjadi kebutuhan primer. Betul. Setuju. Kebutuhan bulanan, bahkan ada yang bilang kebutuhan mingguan, karena setiap minggu di top up itu. Betul Ibu. Benar sekali. Gitu. Jadi akhirnya kita permudah supaya aksesnya gampang, nggak perlu login, tapi tetap merasa aman karena yang bisa ditransaksikan hanya transaksi yang pernah dilakukan atau yang sudah pernah disimpan di daftar tersimpan. Dia tercatat semua. Jadi nggak semua nomor bisa dipakai. Nah tadi Mbak Usi bilang, wah jadi banyak pengeluaran dong. Nah nggak apa-apa, di Brimo sendiri sebenarnya kita juga ada niat untuk meliterasi finansial. Artinya pengguna-pengguna Brimo ini selain kita ajarkan bagaimana bertransaksi lebih mudah, tapi juga bertanggung jawab terhadap keuangannya. Makanya di fast menu itu ada fitur Personal Finance Management atau PFM. Kita bisa ngeliat tuh dengan mudah berapa sih pengeluaran kita 1 bulan. Nah 1 bulannya itu kita bisa ngeset tergantung tanggal gajian. Misalkan per tanggal 1 atau tanggal 25 itu bisa, yang penting durasi 1 bulan. Penasaran? Kalau Ibu Usi sebagai Menteri Keuangan di rumah, pengeluarannya itu dilepas begitu aja, dicatat, atau ya udah deh yang penting buat keluarga selama nggak over budget? Iya, kalau lagi rajin mah dicatat. Lebih banyak rajinnya atau enggaknya? Enggak. Tapi aku emang dikasih tahu yang di aplikasi Brimo itu yang ada apa tadi, yang Personal Finance Management. Itu aku udah berapa kali dikasih tahu sih. Cuman aku emang belum pernah make. Karena ya kadang-kadang kalau ya ibu rumah tangga ya, jadi kan emang banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang memang over gitu. Pos-pos penting sih ada. Cuman kan di luar itu kadang suka gitu ya. Gimana? Jadi aku mungkin harus pakai tuh yang tadi ya. Ntar aku coba pakai deh, daripada mubazir juga ya. Yang pasti kita ini harus mengikuti perkembangan teknologi. Nggak bisa dilawan. Benar. Ya, kemampuan berdigital ria itu adalah sebuah default sekarang. Mutlak harus kita miliki. Jadi sekali lagi, kalian Prima, yuk download aplikasi Brimo Super Apps dari Bank BRI sekarang juga. Seru kan obrolannya ya. Nanti akan ada 1 orang lagi yang bakal menambah keseruan ngobrolnya kali ini di Prima Talk ya. Siapa dia? Tunggu. Yang pasti tetaplah bersama saya dan juga Usi dan Mas Danang di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima.